Selamat sore semua. Ya, selamat datang. Perkenalkan saya dengan Kade atau biasa dipanggil Febri. Kita kembali di acara podcast kali ini. Mungkin adalah podcast yang pertama kami, jadi enjoy untuk ditonton. Jadi karena banyak isi daging ini pembicaraan kita kali ini. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Mr. Parte. Beliau adalah head dari franchise development. Kita akan berbicara ringan dulu tentang bagaimana sih perjalanan Mr. Parto sampai dia berdiri setinggi ini. Wah, Posisi ringan, ini ringan banget ya kalau segitu iya. ya. Jadi Oke. posisi ini kan bukan posisi yang mudah ya Mister ya. Jadi beberapa hal yang mungkin belum diketahui teman-teman kan adalah marketing itu jualan. Nah, resiko dari jualan kan adalah rugi. Nah, sebelum sebelum kita membahas yang berat-berat gitu dulu, kita cerita dulu nih. Mister dulu kan pernah namanya ngerintis usaha. Sebelum Mister jauh mendalami usaha itu seperti apa, sampai Mister sekarang punya satu outlet, Anemon, dan banyak lagi lah bisnis yang pernah Mister geluti. Dulu kan pernah merintis usaha. Nah, bisa nggak diceritain Mister untuk bisnis itu gimana sih sistem awalnya, niat awalnya, sampai pernah nggak rugi sih dari bisnis pertama sampai menjadikan Mister tuh sampai sekarang? Oke. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalau berbisnis itu tidak serta-merta punya modal gitu ya. Iya. Kalau saya sih awal berpikir kayaknya saya punya modal dan punya skill, ya udah kita bangun usaha aja gitu. Jadi itu kesalahan pertama seorang pengusaha, seorang apa yang ingin membuka sebuah usaha gitu ya. Kesalahan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan selain kita memiliki skill, memiliki dana untuk bisa membuat sebuah usaha gitu ya. Nah, di awal saya kan melihat dulu, mencari skillnya dulu. Kalau dari saya sih, kalau ingin membuat sebuah usaha, kita perlu belajar dulu. Tidak serta-merta langsung terjun lalu langsung bingung di dalamnya. Tidak bisa seperti itu juga. Jadi memang di awal harus miliki skillnya dulu. Ini skill apa yang mau kita kasih bantu masyarakat sehingga mereka terbantu oleh skill kita gitu kan ya. Jadi saya belajar dulu kan saya sebelum di Anemon itu kan saya teknisi komputer. Oh, teknisi komputer. Teknisi komputer. Jadi melihat dari kakak ya di rumah punya sebuah PC yang rusak, lalu dia memperbaiki gitu. Saya lihat kayaknya ada hal yang menyenangkan saat dari PC itu mati tiba-tiba hidup gitu loh. Wah, kayaknya menyenangkan sekali ini. Berhasil kayaknya hidup gitu loh. Saya tanya, bisa diajarin nggak gimana caranya? Akhirnya diajarin lah, karena kakak kebetulan kan anak teknik juga. Diajarin gini-gini caranya. Lalu di awal hanya bisa cara install ulang. Itu jadi awal. Nah, setelah itu kebetulan ada teman punya toko. Lalu telepon dia, boleh kerja nggak tempat musik gitu? Tapi aku masih belajar sampai itu. Oh boleh, Senin ya gitu. Semudah itu dulu saya mendapatkan pekerjaan. boleh, langsung ya Senin ya gitu. Oh, oke, siap. Karena beliau nih tahu saya tuh memang bukan basicnya di teknisi gitu, teknisi komputer ya, bukan basicnya saya. Jadi oke lah, yuk buka aja, ikut aja ke saya, nanti kita ajarin di sana. Nah di sana pertama kali diajarin, dikasih laptop sudah rusak, terus dia nyuruh coba dibongkar gitu. Nah, bongkar semuanya, dibilang kayak gitu. Bongkar semua, habis itu udah selesai kan tugas tuh? Oh belum, pasang lagi. Wah, pasang lagi itu kan bingung tuh, baut di mana, letaknya di mana, karena nah itu yang pembelajaran yang saya temui, yang saya dapatkan waktu pertama kali kerja jadi teknisi komputer. Di sana belajar 2 tahun. Nah setelah skill punya, jadi kan kita lebih pede melakukan sesuatu, lebih pede. Jadi tahu di mana pangsa pasarnya, di mana tahu orang-orang, di mana kita memasarkan jasa kita jadi tahu. Nah, setelah punya skillnya, baru kita pikirkan modalnya dapat dari mana nih gitu. Nah, karena dulu kan modal tidak besar, jadi kita gabung sama teman. Bikin gini yuk. Kebetulan teman juga sama, mereka menyukai dunia komputer gitu ya. Makanya ya bikin yuk gitu. Bikin, akhirnya berdua. Nah, kalau di perjalanan membuka ini pasti tentu ada naik turunnya gitu ya. Iya. Nah, waktu pertama kali membuka itu sempat rugi. Sempat rugi juga. Ditipu bahkan. Ditipu nggak banyak, tapi karena kita kan pemula dan nggak paham, nggak ada yang ngajarin tentang bisnis kan. Kita bermodalkan punya skill dan punya modal aja.
Jadi ditipu di awal sekitar nggak nyampe sejuta sih, tapi ya tetap ditipu namanya di awal-awal. Jadi modal juga harus norok lagi gitu istilahnya ya. Setelah ditipu, kita kan ngobrol ya sama orang tua, sama keluarga ngobrol. Nah kebetulan almarhum bapak waktu itu menyampaikan, kalau kamu kayak gini, besok-besok kamu harus DP 50% supaya aman lah istilahnya. Karena almarhum bapak itu kan seorang PNS. Seorang pegawai negeri pegawai negeri jadi guru, jadi tentu dengan kekhawatiran sebagai orang tua ya terhadap anaknya pasti menyampaikan, udah kamu ini aja, kamu hati-hati aja main supaya aman tidak lah, ya main aman lah supaya nggak terlalu rugi-rugi banget gitu loh, karena kan bisnis memang ya kalau nggak untung ya rugi dua aja kita punya pilihan kan gitu. Nah setelah itu oke, oh gitu caranya, oke, jadi kita harus DP 50% dan lain-lain. Nah kebetulan ada kakak seorang pengusaha juga gitu, pengusaha merintis sebuah usaha. Saya bilang sama dia, baru ditipu nih gitu. Oh bagus, dia bilang. Bagus. Saya kaget. Sialan. Ini kenapa dibilang bagus kan gitu ya? Kenapa bagus gitu? Ya kalau gitu kamu nggak kuat gitu. Dari sana saya berpikir, oh ternyata tidak hanya sekedar skill dan modal yang kita miliki, tapi mentalnya juga harus dibangun gitu. Mentalnya dibangun sehingga hal-hal yang membuat kita nanti merasa rugi itu memang sebuah pembelajaran bagi kita. Gitu. Jadi beliau juga yang menyampaikan bahwa bisnis itu bukan semata-mata mencari untung, tapi mengurangi kerugian. Jadi biar ruginya nggak banyak gitu. Jadi mengurangi kerugian sehingga begitu rugi itu sedikit, keuntungan pasti banyak. Itu di awal. Jadi sebelum masuk Anemon itu sih yang pengalaman yang paling membekas. Jadi kalau bisa dibilang itu ya Mister ya, berapa hal itu kan kayak kaget ya, kayak dibilang kaget itu kenapa? Mister kan bukan orang yang menjadi pilar atau menjadi orang yang expert di bidang teknisi komputer. Berani mengambil itu karena sebuah bisa dibilang coba-coba, terus seneng. Karena kan kesenangan orang itu setelah hidup nih komputer nih, bisa nih saya buat kayak gini. Padahal kesenangan itu kan padahal bukan expertnya dia gitu. Nah, untuk belajar setelah itu nih sudah ditipu, sudah istilahnya kita sebagai orang awam kan melihat putus asa dah nih, karena udah pernah merasakan itu. Apalagi itu kan bukan basicnya Mister sendiri. Nah, untuk belajarnya itu sampai Mister mungkin saat ini sudah lebih profesional di bidang itu tuh gimana ceritanya? Apakah otodidak kah atau gimana? Jadi yang saya pelajari selama ini ya sampai sekarang saya di posisi hari ini itu jika berbisnis harus memiliki mentor. Itu yang terpenting. Jadi kalau bisnis itu jalan-jalan sendiri aja bisa nyampe, cuma lama banget. Trial and error-nya harus lebih, mental kita harus lebih tahan lebih gitu. Kuat lagi. Karena akan panjang banget perjalanannya kalau kita nggak memiliki orang yang memandu kita. Sama kayak kita jalan-jalan deh ke luar negeri misalkan. Kan kita nggak tahu tuh tempatnya tuh yang tempat wisata di mana kan. Kalau kita ujuk-ujuk aja ke sana, ketemu sih tempat wisata mana kan bagus enggak, lalu cara masuknya, bayarnya kita kan nggak tahu. Nah kalau sudah ada pemandu itu lebih mudah jadinya. Lebih mudah, jadi dipandu, yang Bapak mau pemandangan apa? Pemandangan laut, pemandangan gunung, pemandangan danau atau apa gitu. Jadi kita tinggal datang aja. Oh, saya mau laut deh. Oh, laut tuh ada gini. Bayarnya sekian. Uangnya sekian. Ya udah tinggal jalan aja. Nah, itu yang saya lihat saat berada di Anemon gitu ya. Sekarang kan bekerja di Anemon. Nah, di Anemon ini kan juga sebuah konsep bisnis ya, franchise terutama ya. Franchise ini juga kebaikan dari sebuah franchise adalah ada supportnya di sana. Ada supportnya, support ini yang membuat para franchisee, para owner cabang, para outlet kita itu akan sangat terbantu nantinya ke depannya, karena kita terus memberikan pelatihan, terus memberikan hal-hal yang membuat mereka bisa grow terus-terusan. Jadi nggak hanya ini nih ada Anemon nih, beli nih, ya udah selesai gitu, nggak gitu. Masalahnya nggak gitu. Jadi yang kita bisa berikan ke franchisee kita adalah pelatihan, melatih dari yang mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang dengerin ini mungkin nggak pernah berbisnis, tapi dengan Anemon tahu caranya berbisnis karena kita diajarin nanti. Gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan wah ini pembahasan yang menarik ya, karena beberapa hal juga yang buat kita sebagai pebisnis pemula itu kan mikir modalnya gimana nih, modalnya gede nih,
Apalagi kan kita berbicara bisnis itu jangka panjang. Ada yang beberapa bisnis yang memang gampang didapetin, gampang juga hilangnya. Nah, di bisnis Anemon ini kan kita kenal dengan sistem franchise. Franchise ini kan dia sebenarnya kerjasama beberapa tahun. Nah, untuk mengembalikan kesadaran orang nih, Mister ya, kesadaran bahwa dia ingin berbisnis tapi dia takut modal di awal. Nah, modal ini kan sebenarnya bukan masalah ya, cuma bagaimana menurut Mister untuk merubah mindset ini bahwa ayo kita berbisnis di Anemon ini, gimana caranya untuk mindset itu dirubah? Iya, kalau menurut saya gitu ya, ini disclaimer ya, ini opini saya bahwa kalau kita bicara soal modal gitu ya, modal ini kan banyak ketakutannya. Iya, seperti itu. Para pengusaha awal, orang-orang yang mau, kayak saya mau buka usaha deh gitu, baru-baru nyoba-nyoba gitu kan. Modalnya gimana gitu. Modalnya. Modal itu tergantung dari tujuan kita melaksanakan bisnis itu. Jadi tujuannya apa untuk kita berbisnis itu? Apakah tujuannya itu selaras dengan yang kita inginkan? Selaras dengan cita-cita kita? Modal itu nggak ada artinya. Nah, kalau kita istilahnya gini, kalau kita paksakan, misalkan Anemon ini kan di bisnis jasa pendidikan yang kita akan mengajarkan banyak anak-anak nanti ya, dengan berhubungan dengan anak-anak banyak nanti. Nah, kalau kita nggak suka anak-anak, itu kalau kita paksakan membuat sebuah bisnis usaha agak sulit karena akan menjadi modal itu menjadi sangat mahal gitu, mahal banget loh, karena memang tujuan dari Anemon ini dia nggak selaras gitu, nggak selaras dengan visi dan misi lah istilahnya, nggak selaras dengan value dari Anemon, jadi akan terlihat mahal. Kalau opini saya sih seperti itu, sama kayak saya seperti ini. Saya menyukai banget tuh sampai sekarang ya, kalau saya pegang obeng, benerin komputer di ruangan saya rusak, itu rasa kenikmatannya itu masih ada. Dan saya nggak peduli itu mau beli obeng harga berapa, yang penting itu bisa membantu kerjaan saya, itu saya beli. Seperti itu sih, seperti itu. Jadi apapun yang mendukung pekerjaan saya, itu harusnya sih ya kita berpikiran tidak akan merasa mahal karena memang selaras dengan tujuan kita bekerja. Makanya banyak mungkin calon franchise yang merasa aduh kok mahal ya gitu, misalnya sekarang kan franchise Anemon kan 40 juta kok mahal ya. Tergantung, kalau cita-cita kita memang ingin memiliki usaha jangka panjang, memiliki usaha yang bergerak di bidang pendidikan, lalu kita memang senang banget dengan anak-anak berkeliaran, senang melihat mereka bertumbuh, senang melihat mereka lebih pintar. Karena kita, itu cocok banget dengan Anemon. Itu kalau berapapun, kita sudah banyak membuktikan satu owner itu bisa memiliki maksimal 5 outlet. Dan ada yang sudah memiliki 5 outlet. Karena apa? Senang dengan dunia pendidikan. Wah, seperti itu. Berarti untuk dunia pendidikan maupun dunia bisnis di bidang yang lain itu sebenarnya hal yang dasar itu adalah suka dulu nih. Suka dulu nih, bisa nggak ngejalaninnya nih. Untuk masalah modal, masalah balik modal, gimana nantinya itu kan sebenarnya dia apa ya, bisa dibilang ngikutin ya, itu ngikutinnya istilahnya. Nah, sekarang kan misalkan saya nih sebagai franchisee awam nih, calon nih, saya pengen beli bisnis Anemon gitu saya bilang. Habis itu saya berpikirnya langsung untung nggak sih? Nah, ini kan kita harus di brainstorming dulu ya, bahwa semua bisnis itu pasti menguntungkan. Entah gimana menjalankannya pasti menguntungkan. Nah, tentang bisnis pendidikan ini kan dia berbicara tentang jasa misalnya. Gimana caranya franchisee itu yakin bahwa jasa ini akan terus ada? Sehingga saya yakin nih, untuk meskipun ada banyak di bidang pendidikan franchise yang lain, saya yakin untuk membuka Anemon. Bisa nggak dijelasin tentang hal itu? Ya, kalau bicara soal untung gitu ya, bisnis apa sih yang pasti menguntungkan? Nggak ada gitu, nggak ada yang semua bisnis tidak ada yang menjanjikan akan selalu menguntungkan. Itu mindset yang perlu kita rubah, kita jadikan patokan ya di pikiran kita, bahwa berbisnis itu kalau apalagi bisnis franchise ya. Kalau saya beri bisnis franchise udah pasti tinggal beli, tinggal punya banyak uang gitu kan, jadinya gitu. Nggak luntung gitu. Nggak luntung itu kan nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bisnis franchise ya terutama di Anemon ya, 50%-nya sudah berhasil. 50%-nya lagi tergantung bagaimana pengelolaan, bagaimana kemarketingan. Ini penting. Ada 3 hal sebenarnya yang mendasari outlet itu bisa berhasil. Pertama pengelolaan, kedua kemarketingan, ketiga lokasi. Jadi hal itu nggak bisa dipisahin. Kalaupun dikelola dengan baik, di marketingan dengan baik, tapi lokasi nggak bagus, nggak bisa juga. Lokasinya bagus, di marketingan, tapi tidak dikelola, owner nggak pernah datang ke outlet, nggak pernah ngeliatin outlet kayak gimana, guru nggak diurus sama outletnya, itu nggak akan pernah berhasil. Itu sudah pengalaman dari kami di sini. Nah,
Jadi apa yang harus dilakukan untuk bisa berhasil? Istilahnya BEP dulu deh, titik impas dulu antara tidak rugi tidak untung dulu, sehingga kita bisa siap-siap setelah kita BEP, gasnya itu sampai seberapa supaya kita bisa mendapat keuntungan. Kapan mau BEP ini? Kita belum bicara balik modal ya, kita bicara break even point dulu. Ya, jadi misalkan 6 bulan nih, saya mau 6 bulan BEP pokoknya dengan siswa saya 50 gitu atau 60 gitu. Kejar dulu itu sehingga sampai BEP. Nah, setelah itu baru kita ngomong keuntungan. Karena di Anemon itu lebih jelas hitung-hitungannya ketimbang membuat usaha dari nol sendiri. Nah, makanya kalau bicara modal itu mahal ya, tergantung. Kalau bikin sistem franchise Anemon tidak besar modalnya. Kenapa? Karena ini sudah melalui hal-hal yang cerita-cerita sukses yang kita bagikan, yang akan dijalankan oleh outlet nanti. Jadi nggak perlu bingung lagi di awal. Kayak misalkan bingung, coba deh sekarang kan franchise fee 40 juta selama 5 tahun. Coba deh sekarang dengan uang 40 juta buat bisnis yang langsung bisa berhasil di tahun pertama. Kan nggak bisa, kan agak sulit. Karena harus melalui trial dan error. Ya kalau berhasil oke, tapi kalau enggak harus nyoba lagi. Oh ini sistemnya salah. Oh ini di karyawannya yang harus diperbaiki. Oh ini culture-nya diperbaiki, ini segala macam. Jadi harus banyak yang harus diperbaiki. Nah kalau di Anemon itu lebih bisa jadi lebih murah. Karena apa? Karena hal yang berhasil itu sudah kita kumpulkan dan akan kita berikan ke cabang. Oh. Jadi 50%-nya sudah berhasil. Sudah jalan nih. Sudah jalan gitu. Sudah jalan. Jadi nggak perlu khawatir kalau bisa sistem franchise ya, terutama di Anemon. Itu sih. Berarti kalau kita ngambil bisnis nih, yakin ngambil bisnis di Anemon, 50% ini sebenarnya bisnis kita udah jalan. 50%-nya lagi tinggal kita mengembangkan. Entah kita mau targetnya 100%, 150%, itu kan kembali ke kita. Betul. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnis ini kan memperhitungkan hal yang lebih detail lagi ya. Kita bisa bilang, saya pengen buka bisnis nih, tapi bisnis saya ini kan kemungkinan dimiliki oleh bisnis sejenis. Nah, kita bilanglah kompetitor. Kita bilang kompetitor tanpa mengesampingkan kebaikan atau keburukan kompetitor ya. Tapi kita harus tetap memperhitungkan itu. Bisa nggak nilai jual kita ini lebih dari kompetitor itu? Apa yang bisa kita jual itu di sana? Ya, kalau bicara tentang Anemon gitu ya, karena kita kan kenapa ekspansi Anemon sangat cepat. Sampai tahun 2022 ini kita sudah 155 cabang di seluruh Indonesia. Itu karena memang kita punya produk metode cara baca ajaibnya. Nah, ini yang membedakan kita dengan bisnis pendidikan yang lain gitu. Iya. Jadi metode ini yang sangat banyak membantu orang tua sehingga kekhawatiran di saat TK tidak boleh bahkan belajar membaca, hanya harus bermain, bersosialisasi gitu TK ya, nggak boleh diajarin baca. Tapi SD itu sudah ada tesnya bahkan untuk masuk SD. Harus ini bisa kan baca. Bisa baca. Ini kan dilema bagi orang tua. Ini gimana caranya? Nah, kita sebagai orang tua ya ngajar di rumah tidak memungkinkan, tidak punya skill itu gitu misalkan. Satu, tidak punya skill. Dua, tidak ada waktu untuk ngajar. Kalau kita kasih misalkan ke bimbel itu bagus, cuman harus dipilih. Memang bimbel yang bisa melahirkan anak-anak yang cepat bisa membaca. Salah satunya Anemon ya. Nah, kalau dengan bimbingan kompetitor, satu yang dipahami, kompetitor pasti ada. Kompetitor pasti ada, tapi yang membedakan kita dengan dia adalah di cara baca ajaib ini. Makanya kita bisa franchise kan. Begitu franchise, karena kan secara franchise harus ada hal unik yang bisa kita jual kembali. Kalau nggak ada hal unik itu misalkan ya, apa sih beda Anemon dengan bimbingan belajar lain gitu kan sama aja gitu juga bimbel gitu yang membedakan adalah kita punya hal unik yang tidak dimiliki oleh bimbingan belajar lain. Kalau bimbingan belajar lain hanya membaca, menulis seperti di sekolah, lalu pelajaran SD dan segala macamnya itu banyak bimbel bisa melakukan, bahkan nggak harus buat istilahnya buat outlet yang memerlukan harus sewa gedung, itu nggak usah. Guru SD aja udah bisa bikin les-lesan di rumah. Kan gitu istilahnya. Dengan 10.000, 15.000 per sekali datang, itu sudah bisa dilakukan gitu. Nggak perlu seperti Anemon harus buat gedungnya, kita ada renovasi dan segala macamnya. Nah, jadi nggak perlu seperti itu. Tapi yang membedakan adalah metode kita yang benar-benar terbukti, yang dimana hanya 1 jam anak tuh bisa lancar membaca tanpa mengeja.
Wah, Itu yang membedakan. berarti kita di Anemon juga, terkhusus di Anemon itu kan sudah memiliki produknya sendiri ya. Jadi untuk salon franchisee juga sebelum dia memutuskan memilih franchise yang mana sih di bidang dunia pendidikan, seenggaknya dia sudah memilih gambaran dulu nih Mister. Nah, untuk memiliki gambaran ini kan mungkin dia ada ketakutan, kebingungan. Misalkan saya sebagai salon franchisee nih Pak, saya mau nanya, di dekat rumah saya itu nggak ada kompetitor, berarti bisa dong saya memasarkan produk saya sendiri. Nah, ketakutan masyarakat seperti ini kan kita harus kasih tahu juga, apakah menurut Mister ini ada kompetitor atau tidak ada kompetitor, itu apakah lebih bagus tidak ada kompetitor kah atau ada kompetitor kah? Apakah ketakutan ini harus, wah takutnya ada kompetitor, nggak usah ada buka, udah ada dia, kan gitu. Jadi ketakutannya muncul di sana. Nah, menurut Mister gimana? Ya, kalau menurut saya ya justru kita bertetangga, kita bertetangga dengan kompetitor itu sebenarnya harus rukun-rukun ya. Dalam artian gini, kalau kita memiliki rumah, mau bikin rumah gitu ya, terus rumahnya tuh sekeliling rumah itu sawah aja, kita aja sendiri di sana. Kira-kira bakal apa istilahnya aman nggak kita gitu istilahnya? Kita kan bicara soal keamanan sekarang. Nanti kalau saya bikin Anemon di sana, kira-kira bisa banyak nggak siswa saya? Itu kan tingkat keamanan bagi seorang pebisnis ya. Itu nanti bakal ada siswa nggak nanti di sana gitu ya? Itu pertanyaannya. Nah, sama kayak buat rumah misalkan di tengah sawah gitu sendirian, kira-kira aman nggak kita bakal ada ular di sawah? Akan ada hal-hal lain yang kita nggak tahu malam-malamnya gitu ya. Nah, begitu ada banyak tetangga di sana, sepertinya akan lebih aman. Karena kenapa? Karena kita bisa saling lihat. Nah, kalau di Anemon, kita selalu menyarankan di daerah yang akan kita buka Anemon itu ada kompetitor. Kenapa? Karena kita ini bisnis pendidikan yang dimana pendidikan luar sekolah ya, sama seperti bimbel-bimbel yang lain. Pendidikan luar sekolah ini akan berkaitan erat dengan minat penduduk. Oh, iya. Jadi di sebuah daerah itu minatnya gimana? Ada nggak minat untuk meleskan anaknya di luar sudah memberikan uang ke sekolah untuk pendidikan anaknya gitu. Mau nggak lagi gitu. Nah, semakin banyak kompetitor kita di wilayah itu, seharusnya kita merasa aman karena minat penduduk di wilayah tersebut itu sudah terbuka, sudah lebih oke gitu dibanding nggak ada sama sekali. Justru akan lebih ngeri kita kalau memang nggak ada kompetitor sama sekali. Wah, di tempat saya nggak ada Pak, sepi kompetitor, kita aja ada di situ. Justru hati-hati, minatnya nggak ada. Akan terjadi kesulitan saat kita memasarkan produk kita. Karena nggak ada orang yang mau les di situ. Seperti itu sih kalau dari saya sih. Ya, berarti untuk bicara tentang kompetitor ini sebenarnya bukan menjadi lawan ya. Bisa dilihat juga kompetitor ini kan bukan sepenuhnya kita harus bersaing, kita harus lawan nih biar bisa kita dapat murid dari mereka, kan nggak sepenuhnya itu, bahwa kompetitor ini juga adalah salah satunya tolak ukur kita. Nah, berbicara tentang kompetitor itu kan bisa datang dari luar atau dari dalam sendiri. Kompetisi itu kita nggak bilang kompetitor secara menyeluruh, tapi kompetisi dari Anemon ini kan pasti franchise ini ada ketakutan ya, misalnya wah saya udah dapat nih di satu kelurahan, saya udah punya di Anemon satu kelurahan ini gitu, tapi kemungkinan dibuka nggak sih satu Anemon lagi di satu kelurahan yang sama dengan saya? Kan takut dong murid saya yang udah saya banyak pindah ke sana karena dekat. Nah, gimana itu Anemon menyikapi hal itu agar franchisee juga lebih terbuka? Oke, ini bagus pertanyaannya nih. Karena memang keamanan dan kenyamanan itu kita utamakan ya untuk customer ya, supaya tidak terjadi nanti gimana kayak pertanyaan tadi, gimana saya udah buka nanti ada Anemon lagi samping saya gitu kan ya. Nah, kalau di Anemon kita ada namanya area proteksi. Area proteksi itu kita pakai satu kelurahan dengan jumlah penduduk 10.000, itu kita bangun satu Anemon. Jadi kalau di kelurahan tersebut sudah ada Anemon, ya kita nggak bisa bikin lagi. Itu sudah area proteksi, sebenarnya area komitmen. Nanti kami sebagai di Anemon sebagai pihak pertama berkomitmen nggak akan buat lagi di sana, karena akan tercantum di perjanjian nanti. Jadi sudah ada di Anemon di sana, kita nggak ada lagi di Anemon itu kecuali di tempat lain, di kelurahan lain yang jumlah penduduknya sama dengan kelurahan yang Anemon lagi satu. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak akan menimbulkan persaingan antar di dalam Anemon sendiri. Seperti itu. Iya. Ketakutannya kan itu. Ketakutannya di sana karena kan kita juga sebagai orang awam melihat banyaknya bisnis yang menggeliat, banyaknya bisnis yang bertaburan di masyarakat gitu kita bilang. Bahkan bisnis yang satu dengan bisnis yang lain itu berdekatan. Oh, berarti Anemon ini memiliki area proteksinya sendiri. Nah,
kita udah banyak nih berbicara tentang franchise Anemon nih sama Mr. Parter. Ada nggak sih kiat-kiat dari Mr. Parter nih? Karena boleh deh sharing pengalaman sebelum ini berakhir. Boleh sharing pengalaman gimana sih Mr. Parter ngejalanin ini sebagai marketing, sebagai orang yang bisa dibilang berkecimpung secara langsung di dunia Anemon, tapi memiliki outlet Anemon juga. Nah, ini kan sebuah hal yang berbeda ya, dengan memasarkan, dengan memiliki. Nah, gimana sih kiatnya itu? Apakah Mr. di outlet itu memasarkan juga kah untuk berkembang outlet atau menyerahkan sepenuhnya ke outlet itu sendiri? Ya, ya. Jadi kalau saya kan begitu masuk ke dunia sales gitu ya, ke dunia jual menjual, itu yang apa? Kalau dari saya tuh nggak terlalu bisa apa ya istilahnya, kalau sales itu kan kesannya kan ngecap ya. Yang bagus-bagus aja diomongin gitu kan ya. Saya nggak terlalu bisa untuk menyampaikan hal-hal yang tidak saya tahu, tapi saya sampaikan bagusnya. Itu gimana ya bilangnya? Ya, paham ya, paham ya. Nah, jadi nggak saya khususnya nggak terlalu memiliki ilmu itu menyampaikan bahwa Anemon ini bagus Pak, pasti banyak siswanya. Tahu banyak siswa ini dari mana? Kalau saya nggak langsung terjun gitu loh, nggak langsung terjun itu ya. Nah, makanya saya memutuskan kalau saya seperti ini nggak bisa ngomong, nggak bisa sharing. Karena tujuan saya setiap saya ngobrol dengan calon franchisee gitu, itu adalah sharing. Bukan semata-mata langsung, Pak beli Pak ya gitu. Enggak, langsung kita sharing aja. Kalau Bapak berminat, kayak gini loh nanti gambarannya. Ini yang akan Bapak dapatkan nanti. Begini cara menanggulangi siswa. Begini cara kalau SDM tuh lagi keluar masuknya sangat tinggi gitu misalkan, gini loh caranya. Ada cara loh supaya bisnis kita tuh tidak hanya stagnan di angka sekian aja, bisa naik segala macam. Itu yang saya sharingkan biasanya. Makanya saya berpikir, yaudah deh, coba kita buat deh satu supaya yang saya sampaikan tuh kebenaran. Itulah yang saya sampaikan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau ditanya misalkan, Pak Parto itu Anemon Tukang Melangit pernah turun nggak siswanya? Pernah juga. Pernah, dari 80 ke 40 loh. Siswa saya 50% hilang. Itu memang karena pandemi. Semua ya mungkin ya, cuman pernah di posisi stagnan, itu 50 nggak naik-naik. Pernah. Nah, apa yang harus dilakukan itu lebih penting daripada sharing pernah atau tidaknya, kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan sehingga ini bisa naik lagi gitu. Kebanyakan sih karena hari raya, karena di Bali kita namanya juga Bali ya, banyak libur. Banyak libur. Ya, jadi memang libur ini sangat mempengaruhi jumlah siswa kita. Ya. Gitu. Jadi, nah ada teknik cara untuk supaya bisa kasarnya bilang mengakali itu supaya customer juga tidak merasa keberatan dengan melakukan pembayaran untuk les, tetap les di situ gitu. Ya. Jadi seperti itu sih. Jadi yang saya lakukan adalah memiliki dulu sehingga saya bisa sharing. Sama seperti sekarang, di posisi saya sekarang kan menjadi Head of Franchise Development ya. Nah, di Head ini kan ada divisi saya, ada multimedia, ada project analyst, ada sales itu ya di bawah saya. Nah, di multimedia pun kita bagi dua, ada desain grafis, ada videographer gitu kan ya. Iya. Nah, semua ini harus saya kuasai dulu. Baru saya bisa sharing ke mereka, gini loh kendala saat di lapangan tuh seperti ini loh gitu. Tapi kalau saya sebagai head tapi nggak bisa ngedit video secara langsung, itu nggak bisa ngasih pendapat. Tidak pernah membuat konten, nggak bisa ngasih solusi ke tim nantinya. Nggak pernah berbicara dengan customer untuk jualan franchise, nggak bisa ngajarin salesnya. Dan nggak pernah ke lapangan meninjau cara untuk ngecek outletnya seberapa gitu kan, survei gitu istilahnya. Nggak bisa ngajarin tim project analis saya. Jadi harus paham dulu, terjun dulu, sehingga yang saya sampaikan itu adalah yang terjadi, itu yang kebenaran yang terjadi gitu ya. Jadi juga nggak ulu-ulu istilahnya gitu loh, kalau bahasa Balinya ya, bohong gitu istilahnya. Dibilang, Pak Parto nih gimana caranya supaya saya bisa naikin penjualan saya? Ya lebih kuat lagi, berusaha, kan nggak bisa gitu jawabannya, kan harus ada strateginya. Nah, strategi ini didapatkan begitu kita turun langsung ke lapangan. Itu sih. Berarti ini kita lumayan ngobrol lama ya teman-teman semua, dengan banyaknya materi yang terutama kita kan berbicara tentang bisnis di dunia pendidikan, yang dimana dunia pendidikan itu kan jangka panjang ya. Dan kita juga berkesempatan juga langsung ngobrol sama salah satu pemilik outlet Anemon ini di salah satu
wilayah Kota Denpasar bisa dibilang begitu. Oke, terakhir nih Mister, kita minta conclusion dari Mister. Untuk calon-calon yang berkeinginan untuk franchise Anemon, gimana sih sistemnya atau gimana nanti Mister menjelaskannya bahwa ayo gabung ke sini, nggak akan ada permasalahan yang hadir setelah Anda buka. Iya. Okay. Wah, jadi jualan saya di sini. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka outlet Anemon gitu ya, franchise Anemon, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah juga overestimate dan underestimate terhadap bisnis pendidikan gitu. Overestimate artinya, wah kalau franchise sudah pasti untung nih, belum tentu, tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mengelola. Dan jangan juga terlalu mengunderestimate karena wah pendidikan, wah cuma jadi guru baca tulis, padahal basic banget menuju cita-cita Anda apapun ya, jadi YouTuber, jadi pilot, jadi dokter, jadi apapun, itu basicnya adalah bisa membaca menulis. Jadi guru baca tulisnya adalah guru yang paling mulia, karena paling awal menjelaskan bagaimana konsep pendidikan itu terhadap anak-anak. Nah, jika Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa menjadi pionir di wilayah Bapak Ibu sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa menyebarkan dan menjadi jembatan berkat bagi banyak orang. Itu sih. Oke, terima kasih Mister. Ya, sama-sama. Kita tunggu lagi di next konten atau di next podcast berikutnya, biar nanti kita bahas daging-daging lagi dengan orang-orang yang lebih expert lagi di bidang bisnis ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.